besar nih di sektor batu bara Indonesia. Ada kebijakan baru yang gede banget dan ada rumor panas soal siapa yang bakal paling diuntungkan dari semua ini. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Ketika pemerintah melakukan langkah sebesar ini, pertanyaannya kan, siapa yang benar-benar menang? Apakah ini murni buat menstabilkan pasar global, atau jangan-jangan ada pemain tertentu yang dapat durian runtuh? Oke, sebelum kita lanjut, kita harus paham dulu konteksnya. Jadi masalah utamanya itu simple. Dunia lagi kebanjiran batu bara. Pasokan melimpah, terutama dari Tiongkok dan India, tapi permintaan nggak sekencang itu. Gini deh, bayangin aja pasar buah yang lagi panen raya durian. Kalau duriannya banyak banget di mana-mana, harganya pasti jatuh kan? Nah, itulah yang terjadi sama batu bara. Pasokannya kebanyakan, jadi harganya susah banget buat naik. Disinilah Indonesia, sebagai salah satu produsen terbesar di dunia, mencoba jadi pahlawan. Mereka punya rencana yang bisa dibilang sangat berani buat mengubah permainan. Coba lihat angkanya. Dari 790 juta ton di tahun 2025, targetnya turun jadi 600 juta ton di 2026. Ini bukan sekedar penyesuaian kecil-kecilan loh, ini pemotongan yang benar-benar masif. Yap, minus 24%. Itu hampir seperempat dari total produksi nasional. Logikanya, kalau pasokan dari pemain sebesar Indonesia dikurangi segitu banyak, pasokan global bakal menyusut dan harapannya harga bisa terkerek naik. Tapi ceritanya nggak sesederhana itu. Tiba-tiba muncul sebuah bocoran yang bikin semua jadi jauh lebih menarik dan ya lebih rumit. Jadi, di tengah rencana pemangkasan besar-besaran ini, ada kabar angin yang bilang nggak semua perusahaan bakal kena aturan yang sama. Katanya nih, ada beberapa pemain besar yang bakal dapat perlakuan istimewa. Kalau ini benar, wah, ini bisa mengubah segalanya. Dan inilah tiga nama yang disebut-sebut dalam rumor itu. Tiga raksasa, Bumi Resources, Adaro Energy, dan Indika Energy. Mereka ini dikabarkan bakal dikecualikan dari kewajiban memotong produksi. Coba bayangin deh posisinya, perusahaan lain harus potong produksi yang bikin harga batu bara naik. Nah, ketiga perusahaan ini kalau rumornya benar, bisa terus produksi penuh dan jual barangnya di harga yang lebih tinggi itu. Untungnya bisa gila-gilaan, margin keuntungan mereka bisa meledak. Oke, jadi seberapa besar sih tiga perusahaan ini? Kenapa kalau mereka yang dikecualikan, dampaknya bisa segitu heboh? Yuk kita lihat datanya. Ini bukan perusahaan kaleng-kaleng ya. Bumi itu produksinya sekitar 74 juta ton setahun. Adaro sekitar 65 juta ton. Bahkan Indika yang paling kecil di antara ketiganya masih memproduksi 30 juta ton. Mereka ini pilar-pilar utama industri batubara kita. Oke, kita udah tahu siapa pemainnya. Sekarang, ayo kita intip kondisi keuangan mereka. Biar kita tahu apakah rumor ini benar-benar jadi peluang emas. Nah, disinilah letak paradoksnya. Di satu sisi, ada potensi keuntungan super besar dari rumor ini. Tapi di sisi lain, kalau kita lihat laporan keuangan mereka belakangan ini, kondisinya lagi nggak baik-baik aja. Jadi mana yang benar? Oke, data ini, wow, ini yang bikin ceritanya jadi menarik banget. Coba lihat laba bersihnya. Adaro anjlok 43%, Bumi minus 75%, dan Indika, ini gila, minus 98%. Hampir habis labanya. Tapi, nah ini tapinya. Lihat valuasi PBV-nya. Angka Adaro dan Indika itu rendah banget, bahkan bisa dibilang paling rendah dalam sejarah mereka. Artinya apa? Secara valuasi, saham mereka tuh lagi dianggap murah banget. Grafik ini benar-benar memperjelas betapa parahnya kondisi mereka. Penurunan laba yang tajam ini menunjukkan seberapa besar mereka terpukul oleh harga batu bara yang rendah tepat sebelum rumor soal pengecualian ini beredar. Kita harus berhenti sejenak di angka ini, minus 98% untuk Indika Energy. Ini bukan sekedar penurunan laba, ini praktis labanya hilang. Ini menunjukkan betapa gentingnya situasi mereka sebelum ada secercah harapan dari rumor ini. Jadi, apa kesimpulannya? Setelah kita lihat semua ini, gambaran besarnya mulai kelihatan. Di satu sisi ada kinerja masa lalu yang mengerikan. Di sisi lain, ada potensi masa depan yang sangat cerah. Jadi intinya begini, kita punya perusahaan-perusahaan yang kinerjanya lagi anjlok parah, tapi valuasinya juga lagi murah-murahnya. Lalu datang sebuah rumor yang bisa jadi katalisator super kuat yang bisa membalikkan nasib mereka 180 derajat. Dan pada akhirnya, inilah pertanyaan yang harus kita jawab. Apakah ini kesempatan sekali seumur hidup untuk membeli aset bagus dengan harga diskon besar sebelum semua orang sadar?
Atau apakah ini cuma jebakan spekulatif yang berisiko tinggi? Jawabannya, tentu saja akan menentukan siapa pemenang sesungguhnya dalam permainan besar ini.